Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almario, mahasiswa ilmu hukum kelas eksekutif C dengan nomor pokok mahasiswa 2010210045. Di sini saya akan menjelaskan ini adalah sebuah video untuk tugas UTS ujian tengah semester, yaitu mata kuliah filsafat hukum, yang mana mata kuliah filsafat hukum ini dengan dosen pengampunya yaitu Dr. Insinyur Haji Suprapto SH, SIP, MM, MShi, MH. Baiklah, tema yang saya angkat pada kali ini adalah tentang peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila. Kita ketahui bersama bahwasanya Pancasila adalah sebagai filsafat Grundslag, yaitu hukum dasar untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana dikemukakan dalam teori Steuven ataupun Steuven Theory oleh Hans Kelsen, bahwasanya norma-norma yang berada di bawah itu tidak boleh bertentangan norma yang berada di atasnya. Dengan teori Steuven teori ini juga diterapkan di Indonesia, bahwasanya kita itu memiliki hierarki peraturan perundang-undangan yang mana yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 7. Peraturan yang dibuat selain tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya, juga tidak boleh bertentangan dengan norma-norma ataupun azas yang berlaku di Indonesia, yang mana Pancasila adalah sebagai filsafat Grundslag ataupun filsafat dasar bagi pembentukan perundangan, undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Adapun yang saya angkat pada video ini, peraturan yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu peraturan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Mengapa saya mengangkat tentang Perpu nomor 2 tahun 2017 ini? Yang menurut saya ini adalah bertentangan dengan Pancasila. Pancasila keberapa? Sila keberapakah yang bertentangan dengan peraturan ini? Baik, ini adalah Perpu tentang organisasi kemasyarakatan, yang mana terdapat pada pasal 80A Perpu nomor 2 tahun 2017 menyebutkan bahwasanya pembubaran organisasi kemasyarakatan itu hanya berdasarkan Perpu, tidak berdasarkan pengadilan lagi. Perpu nomor 2 tahun 2017 pasal 80A menyebutkan bahwasanya pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 dan C huruf C dan ayat 3 huruf B sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Jadi, undang-undang nomor peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 ini adalah Perpu yang langsung membubarkan organisasi masyarakatan apabila bertentangan dengan pasal 61.
tanpa proses pengadilan. Ini menurut saya adalah hal yang bertentangan dengan Pancasila. Mengapa demikian? Karena pembubaran ini di luar dari pengadilan. Yang kita ketahui bahwasannya kalau dilihat dari peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, pembubaran organisasi masyarakat ataupun ormas itu berdasarkan pengadilan, yang mana pemerintah mengajukan ke jaksa untuk diproses di pengadilan, kemudian keluarlah putusan yang mana di saat pengadilan itu ditanya ataupun langsung diproses oleh di pengadilan tentang organisasi tersebut. Kemudian keluarlah putusan, barulah organisasi itu dinyatakan bubar, dicabut hak hukumnya dan sebagainya. Tetapi peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini tanpa melalui proses pengadilan sama sekali, tanpa proses pemeriksaan sama sekali, itu langsung dibubarkan oleh pemerintah hanya dengan Perpu ini. Jadi tidak ada lagi menggunakan diperiksa di pengadilan lagi. Ini adalah hal yang bertentangan dengan Pancasila. Mengapa? Karena kita itu adalah negara hukum yang memiliki pengadilan yang memeriksa dan mengadili apabila suatu organisasi yang bertentangan dengan peraturan-peraturan ataupun dengan Pancasila sekalipun. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini itu sepertinya membuat kesemena-menaan dari pemerintah untuk membubarkan organisasi yang menurut mereka bertentangan ataupun tidak sejalan dengan mereka. Kenapa? Tanpa proses pengadilan, suatu organisasi itu bisa dibubarkan langsung hanya dengan melalui Perpu ini. Teman-teman sekalian, bahwasanya kita ketahui bersama, ada satu contoh organisasi yang langsung dibubarkan oleh Perpu ini, Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini, yaitu adalah organisasi kemasyarakatan HTI ataupun Hizbut Tahrir Indonesia. Dengan dikeluarkan Perpu ini, langsung ormas HTI ini langsung dibubarkan oleh pemerintah, dicabut badan hukum ormasnya itu tanpa proses pengadilan sama sekali, tanpa bertanya ataupun tanpa melakukan pemeriksaan sama sekali sama dengan orang yang berada di ormas tersebut. Tanpa proses apa-apapun, ormas HTI itu langsung dibubarkan oleh pemerintah melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini, yang mana mengambil dasar dari pasal 80A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 apabila yang bertentangan dengan pasal 61 peraturan-peraturan yang berada di situ dengan langsung ataupun tanpa pemeriksaan, ormas langsung dibubarkan dengan peraturan pengganti undang-undang ini ataupun Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini. Jadi dengan bubarnya ormas tanpa pemeriksaan ataupun tanpa proses pengadilan, ini membuat ataupun seperti terjadinya ketidakadilan, bahwasanya kita dilihat dalam pasal 28 yang tepatnya adalah 28D
yaitu tentang setiap orang itu berhak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya Perpu nomor 2 tahun 2017 ini membuat kesemena-menaan dari pemerintah untuk mengubarkan organisasi masyarakat. Adapun implikasi dari adanya Perpu nomor 2 tahun 2017 ini adalah yang pertama, bertentangan dengan azas hukum, azas due process of law, yaitu azas proses hukum yang benar dan adil, di mana Perpu ini tidak menggunakan pemeriksaan lagi, langsung dibubarkan ormas tersebut. Yang kedua adalah tidak adanya upaya hukum yang bisa ditempuh oleh suatu ormas yang dibubarkan oleh pemerintah melalui Perpu nomor 2 tahun 2017 ini. Yang ketiga adalah membuat pemerintah semena-mena terhadap organisasi masyarakat. Pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses pengadilan ini adalah bertentangan dengan Pancasila. Yang mana Perpu nomor 2 tahun 2017 ini menurut saya adalah bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.